Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teorema fundamental kalkulus kedua. Pertama-tama kita akan melihat penulisan integral tertentu dengan batas atas suatu peubah. Untuk menghindari kesalahan, maka penulisan batas integrasi digunakan huruf yang berbeda dari peubah pengintegralnya. Jadi kalau kita punya integral dari A sampai X, fx dx, maka kita bisa menuliskan menjadi integral dari A sampai X, ft dt. Contohnya, integral dari 2 sampai X T pangkat 3 dt akan sama dengan 1/4 T pangkat 4 dari 2 sampai dengan X, maka akan sama dengan 1/4 X pangkat 4 minus 4. Perhatikan bahwa ekspresi terakhir pada contoh ini adalah merupakan suatu fungsi dari X saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teorema fundamental kalkulus kedua. Perlu kita ingat pada bagian sebelumnya kita sudah ketahui bahwa ketika kita punya suatu fungsi kontinu fx, di mana fx-nya ini lebih besar atau sama dengan 0, kemudian dibatasi oleh A sampai X, maka Lx adalah luasan di bawah kurva Y sama dengan Fx pada selang atau di atas selang A sampai dengan X. Maka di sini L aksen X-nya itu sama dengan Fx. Ini sudah kita bahas pada bagian sebelumnya. Kemudian jika Lx dinyatakan sebagai integral tertentu, maka Lx itu sama dengan integral dari A sampai X ft dt. Jadi dari persamaan 1 maksudnya, maka kita bisa menuliskan D dari integral A sampai X ft dt dx di sini akan sama dengan fx. Hal inilah yang mendasari adanya teorema fundamental kalkulus kedua. Misalkan f fungsi kontinu pada selang I dan A adalah sembarang titik pada selang I, jika f didefinisikan sebagai integral dari A sampai X ft dt, maka f aksen X-nya sama dengan fx pada setiap titik X elemen di dalam I. Nah, dengan menggunakan persamaan yang kedua, maka kita bisa menuliskan turunan dari integral dari A sampai X ft dt itu akan sama dengan fx. Oke, sebagai contoh kita akan lihat diberikan fx adalah integral dari pi per 4 sampai x kosinus 2t dt. Yang pertama, gunakan teorema fundamental kalkulus 2 untuk mendapatkan f aksen x. Kemudian yang kedua, periksa bagian A dengan mengintegrasikan, kemudian menurunkan. Dengan mudah kita bisa dapatkan f aksen x-nya itu sama dengan kosinus 2x. Kemudian yang kedua, periksa bagian A dengan mengintegrasikan. Berarti kita akan mengintegrasikan integral tertentu dari pi per 4 sampai dengan x kosinus 2t dt. Nah, ini kita menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan membuat atau mencari integrasi tak tentu dari cos 2t dt dengan substitusi, yaitu U sama dengan 2t, DU-nya sama dengan 2dt, dt-nya sama dengan setengah DU. Maka kita bisa tuliskan menjadi setengah integral cos U DU sama dengan setengah sin U plus suatu konstanta sama dengan setengah sinus 2t plus suatu konstanta. Dengan demikian fx-nya tadi akan sama dengan setengah sin 2t dari pi per 4 sampai dengan x, maka akan kita peroleh setengah sinus 2x. Nah, kemudian dengan menurunkan setengah sinus 2x di sini, maka kalau kita turunkan hasilnya adalah setengah kali 2 kali kosinus x sama dengan kosinus x. Dan hasilnya adalah sama dengan yang A. Oke. Kemudian untuk contoh yang kedua, diberikan fx sama dengan integral dari 0 sampai x t min 3 dibagi t kuadrat plus 7 untuk x yang berada di antara min tak hingga sampai tak hingga. Dapat kita lihat bahwa f-nya di sini adalah kontinu pada R. Kemudian kalau kita limitkan x mendekati minus tak hingga dan x mendekati plus tak hingga, maka hasilnya di sini fx-nya itu akan naik terus tanpa batas, dan di situ bisa kita lihat bahwa f-nya ini mempunyai minimum.
Kemudian untuk soal yang A adalah dapatkan nilai X yang menyebabkan F-nya minimum. F minimum pasti akan terjadi di titik kritis di sini karena sudah ada yang menjamin bahwa F-nya minimum. Jadi kita tinggal melihat dia akan terjadi di titik kritis. Menurut teorema fundamental kalkulus 2 berarti kita bisa mencari F aksen X-nya itu sama dengan X min 3 dibagi X kuadrat plus 7. Pertama kita akan melihat titik stasionernya dan di sini diperoleh X sama dengan 3. Untuk F aksen X itu selalu ada, kenapa? Karena di pembilangnya itu tidak pernah mencapai nilai 0. Oke, jadi dia akan terjadi di nilai X sama dengan 3. Kemudian yang kedua, kita akan melihat selang di mana fungsinya itu naik dan turun. Untuk melihat selang dan naik atau turun, maka kita dari turunan tadi kita peroleh F aksen X-nya sama dengan X min 3 dibagi X kuadrat plus 7. Kemudian dengan menggunakan uji kita bisa dapatkan di sini bahwa sebelah kirinya 3 negatif, sebelah kanannya itu positif, maka dia akan turun dan naik. Pada selang di sini kita lihat F-nya naik pada selang 3 sampai tak hingga, F-nya turun pada selang minus tak hingga sampai 3. Posisi 3 di sini adalah ikut, kenapa? Karena F-nya adalah fungsi continue pada atau continue di X sama dengan 3. Jadi intervalnya adalah interval tertutup. Kemudian untuk melihat cekung ke atas atau cekung ke bawah kita turunkan yang kedua, di sini turunan yang kedua dengan menggunakan aturan turunan maka kita bisa peroleh minus dalam kurung X minus 7 kali X plus 1 dibagi X kuadrat plus 7 dikuadratkan. Ini kita sama dengan kan 0, maka akan kita peroleh X sama dengan 7, X sama dengan minus 1. Kemudian dengan menggunakan uji kita peroleh di sini adalah minus, kemudian plus, kemudian minus lagi. Jadi kita lihat bahwa fungsinya akan cekung ke bawah pada interval minus tak hingga sampai min 1 terbuka digabung dengan 7 sampai dengan tak hingga. Kemudian untuk cekung ke atas itu pada interval min 1 sampai 7. Nah, di sini kita bisa juga melihat apakah ada titik belok. Nah, kalau kita lihat di sini karena F-nya continue pada titik kritis, jadi kita bisa mengatakan pada titik kritis, kemudian kita bisa melihat pada X sama dengan min 1 dan X sama dengan 7. Ini kita lihat ini juga continue di sini. Maka dan dia merubah arah kecekungannya, maka titik min 1 dan 7 di sini merupakan titik belok. Kemudian kita lanjutkan. Jika F suatu fungsi kontinu pada I, A sembarang titik elemen di I, maka Fx-nya itu adalah integral, tadi sudah kita lihat, integral dari A sampai X Ft di T itu merupakan anti turunan dari F pada I dan memiliki nilai 0 di X sama dengan A. Nah, ini jelas kita lihat bahwa ketika X-nya kita ganti 0, maka akan muncul integral dari A sampai A Ft dt. Dan menurut sifat integral ini akan sama dengan 0. Sebagai contoh yang pertama, integral dari 1 sampai X T pangkat 3 dt ini merupakan anti turunan dari X pangkat 3 dan akan mempunyai nilai 0 di X sama dengan 1. Untuk memeriksa kita bisa lihat F besar X-nya akan sama dengan, kalau ini kita integrasikan akan kita peroleh 1/4 T pangkat 4 dari 1 sampai X, maka hasilnya adalah X pangkat 4/4 minus 1/4. Sehingga F di titik satunya adalah 1/4 dikurangi 1/4 yaitu 0. Kemudian contoh yang kedua, kita akan mencari anti turunan dari dalam kurung X min 1 pada interval 1 sampai tak hingga terbuka yang nilainya di X sama dengan 2. Yaitu apa? Fx sama dengan integral dari 2 sampai X T min 1 dt. Contoh yang ketiga. Nyatakan F besar X dalam bentuk sepotong-sepotong yang tidak menggunakan integral ketika Fx-nya ini diketahui integral dari 0 sampai X Ft dt dengan Fx-nya sama dengan X untuk X di antara 0 sampai 2 dan dia bernilai 2 ketika X-nya lebih besar dari 2. Sekarang akan kita selesaikan. Yang pertama adalah untuk interval 0 sampai dengan 2
terbuka di sini duanya, maka fx-nya ini adalah sesuai dengan definisinya kita tuliskan di sini, maka akan sama dengan 0 sampai x. Nah, ini di sini kita lihat fx-nya tadi kan x, berarti di sini adalah t. Sehingga hasilnya adalah setengah t kuadrat dari 0 sampai x, hasilnya adalah setengah x kuadrat. Nah, karena fx-nya tadi adalah fungsi yang kontinu pada x sama dengan 2 atau di x sama dengan 2, maka kita mesti berbicara di sini limit x mendekati 2 dari kiri. Fx ini akan sama dengan f di titik 2 dan hasilnya adalah 2. Nah, sehingga kita bisa dapatkan untuk x yang lebih besar 2, maka dari definisinya kita kembali lagi, fx itu sama dengan 0, integral 0 sampai x, ft dt ini akan kita tulis menjadi integral dari 0 sampai 2 ditambah integral 2 sampai x ft dt. Nah, di sini definisi ini akan sama dengan f besar di titik 2 untuk definisinya, sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi f2 ditambah integral dari 2 sampai x ft dt sama dengan 2 ditambah integral 2 sampai dengan x 2 dt, sehingga hasilnya adalah 2 ditambah 2t, ini dari 2 sampai x hasilnya adalah 2 ditambah 2x minus 4 atau 2x minus 2. Sehingga dari atas kita punya tadi adalah setengah x kuadrat untuk x-nya itu 0 sampai dengan 2 terbuka, kemudian untuk x sama dengan 0 nilainya itu sama dengan 2, kemudian untuk x lebih besar 2 itu nilainya adalah 2x minus 2. Sehingga kita bisa menuliskan f besar x-nya adalah setengah x kuadrat untuk x di antara 0 sampai 2 dan 2x minus 2 ketika x-nya lebih besar dari 2.